Saudara, untuk membahas soal sinyal rebutan kursi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024 antara Golkar dan juga PKB, kita sudah bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda, ada juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Selamat sore. Kalau Anda melihat potensi koalisi besar ini, benarkah akan terwujud, Pak Hanta Yuda? Saya kira tergantung ya dinamika politiknya, tergantung apakah potensi koalisi dari tiga partai ini fokus dulu pada titik temu, bukan pada titik perbedaan. Kalau titik bedanya, titik pisahnya sudah jelas, posisi cawapres. Kalau posisi cawapres itu kan cuma satu, sementara dua-dua mengusung kemungkinan menjadi cawapres, peluangnya hanya dua, sepakat salah satu menjadi cawapres di antara dua orang ketua umum ini, antara Pak Muhaimin dan Pak Airlangga. Atau yang kedua, kedua-duanya bersepakat, bukan kedua-duanya diserahkan kepada orang lain jadi cawapres yang non partai. Itu kemungkinannya. Kemungkinan ketiga dua-dua jadi cawapres kan tidak ada, Nilu. Nggak mungkin kan dua cawapres. Nah, tapi ada satu, kalau mau dulu serius berkoalisi, Bang Doli dan Mas Huda, ada cari titik temu dulu. Jangan lupa ini kan kompetisi, kompetitor bertarung terus, ada tiga poros, Ganjar, Anies, dan Prabowo. Titik temunya apa? Saya kira meskipun ada keputusan bahwa Pak Airlangga dicapreskan, tapi titik temunya di capres. Calon presidennya kemungkinan besar kalau kita baca tidak terlalu rumit dan sulit memprediksi, yaitu Pak Prabowo Subianto, karena memiliki potensi elektabilitas. Nah, kalau itu dulu misalnya ketiga partai mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, itu akan bisa menjadi titik awal, menemukan titik temu, sekaligus menjaga stabilitas elektabilitas Pak. Dan mungkin trennya akan naik. Kalau trennya naik, peluang kemenangan membesar di poros ini. Tapi kalau fokus di cawapres, disinilah titik krusialnya dalam waktu pendek, dan disinilah ada kerumitan koalisi, rentan akan bubar kalau sudah membahas cawapres dulu. Bisa jadi cawapres ditunda dulu, menurut saya nanti bisa jadi. Kalau menurut Anda jalan tengahnya apa ini untuk kemudian menyatukan tiga partai ini dalam satu koalisi? Cawapresnya apakah mungkin dari antara ketiga partai ini, antara PKB atau Golkar, ataukah mungkin dari luar? Kita akan jawab setelah jeda berikut ini ya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Bu Hanta Yuda, jadi kalau Anda melihat lontaran yang muncul soal Airlangga ini nanti jadi ketua tim pemenangan Prabowo, begitu yang dilontarkan oleh PKB, menurut Anda itu trik politik saja atau memang itu yang diinginkan oleh PKB? Ya, kalau itu juga tidak terlalu sulit juga, memang semua keinginan partai, apalagi Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak PKB sejak awal memang membidik itu posisi cawapres. Dan sekarang safarinya kan datang ke mantan wapres Pak Hamzahas, sebelumnya Pak JK, memang arahnya bahkan sejak pemilu 2019 yang lalu ya, Pak Caimin juga saya kira mengincar posisi cawapres. Nah, bagian dari trik strategi komunikasi politik ya sah-sah saja. Tapi poin saya kedua-duanya sulit kalau ketemu di suatu titik. Kalau misalnya Golkar tadi logikanya, kalau tadi Pak Nusron ya, dua koalisi KKIR punya capres, KIB harusnya jatah cawapres. Nah, itu udah logika gitu kan. Padahal KIB juga udah minus P3. Apakah masih ada KIB misalnya, begitu nanti ditanya oleh PKB. Jadi perdebatannya panjang. Logikanya PKB bisa sebaliknya. Nanti bilang karena kami yang duluan, PKB duluan bergabung bersama Prabowo, Golkar sebagai pendatang, harusnya Golkar yang mengalah, dan titik temunya agak sulit kalau itu yang dibangun. Apalagi nanti Golkar merasa kursinya lebih banyak, lebih berhak kata Bang Doli misalnya. Nah, ini yang saya kira akhirnya bisa jadi akan muncul ya kedua-duanya mengalah, diserahkan kepada orang lain yang akan menjadi cawapres. Tapi poin saya, ada dua koalisi yang dilema bagi semua capres, tidak hanya Pak Prabowo. Dua koalisi itu koalisi di fase kandidasi dan di fase election. Kalau kandidasi, selesai urusan dengan siapapun, Anies dengan AHY, Pak Prabowo dengan salah satu, sudah selesai, karena syaratnya untuk 20% didaftarkan menjadi kandidat. Tapi pertanyaannya, apakah cukup menjadi kandidat? Tapi semua koalisi menginginkan kemenangan. Karena itu soal winning the election, yaitu koalisi eleksi atau election tadi yang lebih penting. Carilah cawapres yang kontributif secara elektoral, bisa melengkapi si capres sehingga peluang kemenangannya besar. Dari sisi geografis dan seterusnya. Syukur si cawapres punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh bangunan koalisi, koalisinya semakin solid, semakin kuat, tapi secara publik elektabilitasnya juga kontributif secara elektoral. Si kandidat
aman di eleksi bisa bertarung berpeluang menang besar. Baik, apakah itu kemudian ada di 3 partai ini? Anda lihat antara PKB, Golkar dan Gerindra bisa menemukan cawapres yang tadi Anda sebutkan? Di fase kandidasi, betul kedua-duanya punya. Dengan salah satu pun Gerindra sudah cukup berpasangan dengan Pak Erlangga, 2 partai saja sudah cukup. Dengan Pak Caimin saja, Pak Gus Muhaimin saja, dengan PKB sudah cukup kandidat. Tapi untuk eleksi saya kira tidak cukup itu, harus diukur lebih banyak lagi. Masukkan tetap nama Pak Erlangga, masukin tetap nama Pak Muhaimin Iskandar, masukin yang non partai yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo sehingga duduk bersama, dicari bersama supaya menang. Baik, Kan saya ingin poros ini tidak mau sekedar menjadi calon kan. Baik, kita tahan di sana dulu, Bung Hanta Yuda.